let me introduce myself. My name is Alicia Setianingsih with NPM 25412058 from Accounting 25. On this occasion, I will present material from the Economic Statistics course, that's especially about sampling techniques. Before we move on the main discussions, I would like to invite all of you to understand that in the world of economics and business, we are often faced with very large amount of data. It is not always possible to examine all of this data one by one, due to elimination of time, cost, and research. Therefore, an effective method is need to select a portion of the data that can represent the whole, which is known as sampling techniques. Through sampling techniques, we can still obtain accurate and relevant information without having to study the entire populations. In this presentation, we will discuss what sampling techniques are, their types, and how they are applied in economic statistics. Alright, let's move on the main material. Oke, sekarang kita akan membahas tentang populasi. Populasi atau population sering kita lihat di sekitar kita ya. Itu dalam gambaran penduduk. Sebuah penduduk di suatu wilayah itu disebut populasi ya. Jadi populasi adalah keseluruhan atau universum dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, dan lain sebagainya. Jadi sehingga objek-objek ini tuh dapat menjadi sumber data penelitian. Nah, jadi apa hubungannya dengan teknik sampling gitu ya? Jadi dalam statistika ekonomi, teknik sampling merupakan metode yang digunakan untuk mengambil sebagian data dari suatu populasi tadi gitu ya, agar dapat mewakili keseluruhan. Nah, populasi sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah populasi finite, yaitu jumlah individu dapat ditentukan, dan yang kedua adalah populasi infinite, yaitu jumlah individu tidak terhingga atau tidak diketahui dengan pasti. Karena dalam praktiknya seringkali ya populasi terlalu besar, maka digunakan sampel, yaitu sebagai dari populasi yang diambil untuk dianalisis gitu. Jadi penggunaan sampel biasanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya seperti waktu, biaya, dan tenaga. Namun tetap diharapkan mampu memberikan hasil yang akurat. Selanjutnya adalah sampel. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sampel merupakan suatu prosedur pengambilan data yang dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Jadi alasan menggunakan sampel yang pertama itu adalah kendala sumber daya, entah itu sumber daya alam, manusia, tenaga, atau bahkan modal ya. Yang kedua adalah ketepatan. Ketepatan itu maksudnya apa? Jadi walaupun kita tidak meneliti seluruh populasi, jadi hasil dari sampel tersebut tetap bisa mendekati atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jadi semakin tepat sampelnya, maka hasil penelitian juga semakin akurat dan bisa dipercaya. Sebagai contohnya nih, kalau kamu ingin meneliti kebiasaan belajar mahasiswa, tetapi sampel yang diambil itu hanya dari satu kelas saja, otomatis hasilnya pasti kurang tepat kan untuk mewakili seluruh mahasiswa. Nah, tetapi kalau sampelnya diambil dari berbagai kelas dan latar belakang, maka hasilnya akan lebih tepat. Itu adalah gunanya sampel. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah gambaran populasi dan sampel. Nah, kalau populasi tadi adalah keseluruhan dari kumpulan. Nah, terus kalau sampel itu hanya sebagian saja. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pengambilan sampling. Jadi, sampling dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah probability sampling, dan yang kedua adalah non-probability sampling. Probability sampling terdiri dari 4. Yang pertama adalah sample random sampling, yang kedua stratified sampling terdiri dari proportional dan disproportional, yang ketiga cluster sampling, dan yang keempat systematic sampling. Sedangkan non-probability sampling itu terdiri dari 6. Yang pertama convention sampling, yang kedua purposive sampling, yang ketiga judgment sampling, yang keempat quota sampling,
yang kelima sampling jenuh, dan yang keenam snowball sampling. Nah, lebih jelasnya langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, kita yang pertama dulu adalah probability sampling. Probability sampling adalah metode sampling yang setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Nah, probability sampling terdiri dari yang pertama, sampling random sampling. Sampel random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota yang ada dalam suatu populasi untuk dijadikan sampel. Syaratnya, jadi anggota populasi itu tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Lalu adanya kerangka sampel, maksudnya yaitu daftar elemen-elemen populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel. Itu adalah sampel random sampling. Selanjutnya adalah stratified sampling. Stratified sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan populasi yang memiliki strata atau tingkatan, dan setiap tingkatan itu memiliki karakteristik sendiri. Karena populasi setiap strata itu tidak sama, maka dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah proporsional. Jadi jumlah sampel yang diambil dari setiap strata itu sebanding sesuai dengan proporsi ukurannya. Contohnya nih, perhitungan untuk menentukan jumlah sampel yang diambil dari masing-masing strata atau tingkatan. Jika diketahui jumlah sampel yang dimiliki 120 orang, maka ukuran sampelnya itu adalah 120 orang. Lalu proporsi sampel untuk setiap stratanya itu 120 dibagi dengan 1200 atau dari jumlah anggota populasi ya. Sehingga diperoleh 0,1. Jadi setiap jumlah sampel itu dari setiap strata dikalikan proporsi sampelnya. Berikut ini adalah tabel setelah dijumlahkan semua. Jadi sampel dalam populasi itu ditemukan dari jumlah anggota populasi itu dibagi dengan jumlah dari anggota populasi keseluruhannya, lalu dikalikan dengan 100%, maka diperolehlah 19,2 dan seterusnya. Itu adalah stratified sampling. Oke, selanjutnya adalah disproportional. Jadi jumlah sampel yang diambil dari setiap strata jumlahnya itu sama tidak sebanding dengan jumlah populasi dengan proporsi sampel di setiap strata. Contohnya, perhitungan untuk menentukan jumlah sampel yang diambil dari masing-masing strata, jika diketahui jumlah sampel yang diambil adalah 120 orang, maka ditetapkan setiap strata jumlah yang sampel diambil dari setiap strata, yaitu 30 orang. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Pada metode disproporsional itu jumlah sampel dari setiap strata yang dibuat itu sama ya. Bisa dilihat yaitu masing-masing 30 orang walaupun jumlah populasinya itu berbeda. Namun presentasi seperti 19,2 ini tetap dihitung dari perbandingan jumlah populasi tiap strata terhadap total populasinya. Selanjutnya adalah cluster sampling. Jadi cluster sampling adalah teknik pengambilan sampling yang digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Jadi metode ini di mana populasi dibagi berdasarkan area atau cluster, lalu beberapa cluster itu dipilih sebagai sampel dari cluster tersebut. Jadi bisa diambil seluruhnya atau sebagian untuk dijadikan sampel. Anggota populasi di setiap cluster itu tidak perlu homogen. Contohnya, penarikan sampel pengguna telepon seluler di DKI Jakarta dengan tujuan untuk mengetahui merek telepon seluler apa yang paling disukai. Misalnya, jumlah sampel ditentukan 200 orang. Jadi di DKI Jakarta mulai dari Jakarta Utara itu diambil 10%, Jakarta Timur 20%, Pusat 25%, Selatan 30%, dan Barat 15%. Itu adalah cluster sampling. Selanjutnya adalah systematic sampling. Jadi systematic sampling itu pemilihan sampelnya sistematis, mirip dengan sampel acak ya. Yang menjadi perbedaannya adalah cara pemilihan elemen untuk menjadi sampel. Dalam pemilihan sistematis, seluruh elemen yang ada pada pemilihan sampel itu diberi nomor urut. Misalnya jika N adalah jumlah populasi, maka N adalah jumlah sampelnya. Selanjutnya membagi anggota populasi menjadi K kelompok di mana dengan ketentuan K harus lebih kecil atau sama dengan N per N. Contohnya ya, dari 90 orang karyawan ingin diambil 30 orang karyawan sebagai sampel nih, maka K sama dengan 90 bagi 3
sama dengan 3, yang berarti ada 3 kelompok. Kemudian memberikan nomor urut secara acak kepada 90 karyawan dari 1, 2, 3 sampai 90. Berikut ini adalah tabelnya. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya adalah non-probability sampling. Jadi metode sampling di mana setiap unsur dalam populasi itu tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Non-probability sampling itu terdiri dari 1. Confidence sampling atau accidental sampling. Jadi teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan saja. Anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel atau peneliti memilih orang-orang yang terdekat saja. Yang kedua adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dimana responden itu dijadikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dan yang ketiga adalah judgment sampling, adalah teknik pengambilan sampel itu menggunakan pertimbangan tertentu. Next, lanjut ada quota sampling, adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Jadi sebelum kuota terpenuhi, maka penelitian belum dianggap selesai. Yang kelima adalah sampling jenuh, adalah teknik pengambilan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Nah, hal ini sering dilakukan jika jumlah populasi itu lebih kecil. Selanjutnya yang terakhir adalah snowball sampling, adalah teknik pengambilan sampel yang dimana mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding lama itu pasti akan membesar. Itu adalah snowball sampling. Nah, sekarang teknik menentukan ukuran sampelnya nih. Yang pertama adalah teknik Slovin. Rumusnya adalah N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat. Jadi N itu adalah sampel, N besar itu adalah populasi, dan E adalah perkiraan tingkat kesalahan. Nah, kalau ini jumlah populasinya jika tidak diketahui ya, menggunakan pendekatan Isaac-Mitchell. Rumusnya adalah ZA akar 2 per 2 P kali Q per E pangkat 2. Lebih jelasnya langsung kita ke contoh soalnya ya. Nah, contoh kasusnya nih, penggunaan rumus Slovin ya. Kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja pada karyawan PT Mencari Cinta Sejati. Jadi di dalam PT tersebut terdapat 130 orang karyawan dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel 5%. Berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil? Nah, ini menggunakan rumus Slovin. Kita langsung masukkan saja ke rumusnya. N-nya itu adalah 130, 1 ditambah 130 tadi, E-nya adalah 0,05 pangkat 2. Jadi diperoleh N-nya adalah 98,11. Nah, penggunaan rumus populasi tidak diketahuinya. Jadi seorang mahasiswa akan meneliti tingkat kepuasan terhadap pelayanan bus Transjakarta. Proporsi masyarakat menggunakan bus 0,3 dengan tingkat signifikasi 90% dan margin error 10%. Tentukan berapa jumlah sampel yang harus diambil. Nah, jawab A sama dengan 1 min 0,9 dapat dari 1 dikurang 0,9 adalah 0,1. A dibagi 2 sama dengan 0,1 dibagi 2 yaitu 0,05. Nah, berarti Z-nya kita dapat 1 min 0,05. Nah, 0,95 itu dari distribusi normalnya yaitu 1,64. P-nya adalah 0,3, Q-nya adalah 1 min 0,3 sama dengan 0,7. Dan E-nya adalah 0,1. Langsung saja kita dimasukkan ke rumus, yaitu tadi ZA-nya per akar 2 bagi 2 adalah 1,64 akar 2, P-nya adalah 0,3 dan Q-nya adalah 0,7 dibagi E pangkat 2-nya adalah 0,1 pangkat 2. Jadi diperoleh 56,8 atau 57 orang. Itu adalah contoh soal tentang rumus populasi tidak diketahui. Nah, itu adalah pembahasan mengenai teknik sampling. Jadi, teman-teman sudah tahu kan apa saja sih teknik sampling yang digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya mudah dipahami. Saya akhiri, terima kasih. See you the next video.